Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 282 sampai dengan 283 tentang kesaksian dalam muamalah. Ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 282, penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan utang piutang, penetapan syariat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan hamba dan memelihara hak-hak mereka, serta pengikatan utang dengan tulisan, persaksian, jaminan, dan lain-lain. Ayat 283 tentang penetapan syariat ran atau gadai di dalam Islam dan larangan menyembunyikan kesaksian. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis. Maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutangi. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utangnya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup dalam kesepakatan. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya,
tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu, atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuannya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yang lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran, dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang. Tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang piutang. Dan dianjurkan kepadamu, ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan. Begitu juga sebaliknya, para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi, serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan. Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang tidak secara tunai dengan waktu yang ditentukan, maka waktunya harus jelas. Catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat itu hendaknya orang yang adil, dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkannya. Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah utangnya. Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit, atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah, atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah, atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya, dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung
atau tunai. Kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi, sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepadanya, dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan. Dengan begitu, hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian, dan Dia Maha mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa pada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmatnya di dunia dan akhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta, dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan, dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian.